Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik SMA Negeri 13 Medan, khususnya kelas 12 MIA. Kali ini kita memasuki materi kita jarak titik ke bidang. Setelah sebelumnya kita belajar jarak titik ke garis, kali ini kita maju ke materi jarak titik ke bidang. Yaitu, jarak titik ke bidang yaitu adalah panjang ruas garis terpendek dari titik tegak lurus ke bidang. Jadi, kalau kamu diminta menentukan jarak dari suatu titik ke suatu bidang, kamu tolong tariklah garis dari titik itu. Nariknya harus tegak lurus ke bidang yang dituju. Jadi, garisnya nanti itu, dari suatu titik itu, garisnya itu harus tegak lurus dengan bidang yang dituju. Nah, garis itulah sebagai jarak dari titik ke bidang. Contohnya ini, jarak dari titik A yang ini ke bidang BCGF, misalnya merah jambu. Nah, kamu tarik dari titik A, tegak lurus ke bidang yang merah jambu itu. Bidang yang merah jambu ini boleh saya perluas nih biar nampak. Ini saya perluas, jadi yang hijau dengan yang merah jambu sama-sama di bidang yang sama itu ya. Ternyata dari titik A, tegak lurus bidang yang merah jambu ini bukan di tengah-tengah sini. Kalau di tengah-tengah sini malah nggak tegak lurus. Ternyata dari A ini kalau kita tarik garis tegak lurus bidang merah jambu ini, dia adalah AB. AB lah yang tegak lurus BCGF, walaupun di pinggir nggak apa-apa, nggak harus di tengah, yang penting tegak lurus. Untuk lebih jelas kita ke contoh soal, misal ini yang tadi ya, jarak titik A ke bidang BCGF. Ini gambar kubusnya, BCGF yang di pinggir sini, panjang kubusnya adalah, panjang rusuk kubusnya adalah 4 cm, diminta tentukan jarak titik A ke BCGF. Maka, tariklah suatu garis dari titik A tegak lurus BCGF. Yang mana sih dari titik A tegak lurus ke BCGF? Biasanya siswa sering keliru. Banyak yang menarik dari titik A itu ke tengah-tengah sini gitu. Padahal itu jadinya kan ini nggak tegak lurus ya. Nah, kita usahakan dari titik A harus tegak lurus ke bidang BCGF. Nah, maka siapa itu? Tarik dari titik A, tariklah garis tegak lurus BCGF. Yang mana itu? Ternyata dia dari sini, kalau saya tarik garis yang tegak lurus bidang BCGF itu ini. Nah, ini tegak lurus ke BCGF, walaupun di ujung gitu. Sebenarnya BCGF ini boleh diperluas. Saya jelaskan dengan GeoGebra. Ini sudah saya buatkan kubus ABCDFGH seperti yang sering kita lihat. Dan bidang BCGF-nya udah saya merah jambukan, yang lain saya kosongkan biar kita fokus di sini. Kita mau narik dari titik A ke BCGF ini. Saya ingin membuktikan bahwa dari A ke BCGF itu tegak lurusnya adalah si AB. Bukan si A ke tengah-tengah sini, enggak. Jadi BCGF ini mau saya perluas bidangnya bahwa BCGF ini sebenarnya nggak terbatas di yang merah jambu ini aja, tapi dia bisa diperluas sampai tak hingga. Jadi bidang merah jambu dengan bidang hijau itu satu bidang ya, bidang BCGF juga itu. Nah, tapi bidang itu nggak terbatas sebenarnya, boleh diperluas. Nah, kita mau narik dari titik A ke bidang merah jambu atau bidang hijau. Yang tegak lurus dari titik A mana? Kan udah nampak nih ya, nih kan AB kan, AB itu kan tegak lurus dengan si merah jambu ya. Kalau nggak percaya, saya ini ada perpendicular line. Perpendicular itu tegak lurus. Jadi select point katanya, pilih titik dan perpendicular plane. Jadi saya pilih titiknya, mau tegak lurus ke bidang yang merah jambu ini. Ternyata ini AB ini kamu lihat seperti pedang menyucuk ke bidang yang hijau ini kan, dan mereka memang tegak lurus. Jadi kan saya pilih perpendikular. Jadi dari titik A tegak lurus ke BCGF, tegak lurus yang merah jambu ini atau tegak lurus yang hijau ini adalah si AB. Berarti jarak dari titik A ke bidang BCGF adalah si AB. AB-nya berapa? Ya, AB-nya sesuai panjang rusuknya ya, adalah si 4. Ini AB ya, adalah si 4. Jadi bukan dari A ke tengah-tengah BCGF, nanti malah jadi tidak tegak lurus. Nah, berikutnya jarak dari titik A ke bidang EBCH. Misal ada suatu kubus ABCDEFGH, diketahui panjang rusuknya 4 cm, lalu ditentukanlah
jarak dari titik A ke bidang EBCH. Maka kita harus menarik suatu garis tegak lurus dari titik A ini tegak lurus ke bidang EBCH. Kemana kita tarik? Dari titik A, garisnya itu kita tarik kemana supaya tegak lurus EBCH? Biasanya siswa menarik dari titik A ini ke tengah-tengah EBCH. Padahal bukan di situ tegak lurusnya. Jadi kemana tegak lurusnya dari titik A ini ke bidang EBCH? Maka akan saya tunjukkan melalui ilustrasi di GeoGebra. Ini kubus ABCDEFGH. Lalu saya gambarkan bidang EBCH-nya. Poligon EBCH. Tutup. Nah, ini dia ya. Ini saya beri warna merah jambu biar kelihatan agak terang. Nah, ini. Oke, jadi sudah kelihatan bidang EBCH-nya ini adalah yang merah jambu. Jika kita ingin menarik dari titik A tegak lurus ke bidang yang merah jambu ini, kemana tegak lurusnya? Apakah memang ke tengah-tengah yang di sini? Ini saya putar kubusnya nih. Nah, jadi sebenarnya dari titik A ini supaya tegak lurus ke yang merah jambu ini cukup ke tengah-tengah EB. Ini kan nampak ya. Nah, nih. Jadi dari titik A itu sebenarnya supaya tegak lurus bidangnya merah jambu ini, ya di pinggirnya ini. Cukup di pinggirnya ini. Nih, di pinggirnya ini. Nih, saya tunjukkan. Nah, ini tadi kubusnya kan. Jadi jika ingin menarik nih perpendicular line, yaitu garis yang tegak lurus bidang, maka saya pilih titik A, saya pilih bidang yang merah jambu ini, klik. Nah, ini dia. Garis dari titik A yang tegak lurus dengan bidang merah jambu itu adalah AA aksen dengan A aksennya letaknya di garis EB. Jadi saya gambar intersection-nya, di intersection oleh garis dari titik A ini dengan EB. Ini ya. Rename. Jadi titiknya tadinya I, saya bikin A aksen ya. A aksen. Ini sudah A aksen, saya geser. Ini dia. Jadi jarak dari titik A yang ke bidang EBCH itu sama dengan jarak dari titik A ke garis EB. Ini dia. Nah, nih. Nah, dia lengket di situ tuh. Jadi jarak dari titik A ke bidang yang merah jambu itu ternyata sama dengan jarak dari titik A ke garis EB. Tegak lurus itu di situ. Kalau kamu tarik malah ke tengah-tengah yang merah jambu, ke tengah-tengah di sini, itu malah nggak tegak lurus. Nah, kalau begitu, bagaimana menghitungnya? Kita kan mau tahu berapa senti jarak dari titik A ke bidang yang merah jambu. Berarti jarak dari titik A ke garis EB, yaitu si AA aksen. Saya ulangi ya. Jarak dari titik A ke bidang yang merah jambu sama dengan jarak dari titik A ke garis EB, karena disitulah dia tegak lurusnya, yaitu si AA aksen. Maka kamu tinggal mencari AA aksen berapa. Nah, kamu udah mengerjakan nih kan minggu lalu ya. Ini sama dengan jarak dari titik A ke garis EB. Ini kubus, berarti AA aksen separuhnya AF. Seperti itu mengerjakannya. Jadi AA aksen yang ditanya sama dengan separuhnya AF. Kenapa AA aksen? Karena dari titik A, tegak lurus bidang yang merah jambu ini, tegak lurus EBCH adalah si AA aksen. A aksennya terletak di garis EB. Disitulah tegak lurusnya. Oke, jadi cara mengerjakannya. Tariklah suatu garis dari titik A yang tegak lurus bidang EBCH. Ternyata garis itu adalah AA aksen. A aksennya di sini gitu. Dengan AA aksennya sama dengan setengahnya AF. Jadi A aksennya tadi di sini. Sini kan A aksennya. AA aksen adalah setengahnya AF. Jadi setengahnya aja sampai sini aja kan. Nah, AF-nya adalah rusuk akar 2 dong. Ini kan kubus. Ini 4, 4, 4. AF-nya adalah diagonal sisi. Berarti AF-nya 4 akar 2 langsung nih. Jadi setengah dari 4 akar 2 adalah 2 akar 2. Itu adalah panjang A aksen sekaligus jarak dari titik A ke garis EB
sekaligus jarak dari titik A ke bidang EBCH. Bidang EBCH-nya diwakili oleh garis EB. Jadi bukan dari titik A ke tengah-tengah EBCH, nanti malah tidak tegak lurus. Nih ya, kalau misalnya dari titik A ke tengah-tengah ini kan tegak lurus ya sudah ya. Ini kan sudah tegak lurus nih 90 derajat. Jadi justru kalau kamu tarik ke tengah-tengah yang merah jambu itu ke sini kan jadi miring, nggak tegak lurus, nggak 90 derajat lagi nih. A ke sini kan udah berapa derajat? 45-nya di sini kan, nggak 90 derajat. 90 derajat itu kalau memang di A aksen, itu kan nampak 90 derajat nih. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana jika jarak dari titik A ke bidang EBCH dari suatu balok? Nah, ini ada suatu balok ABCDEFGH dengan ukurannya sebagai berikut. AB-nya 3, BC-nya 1, CG-nya 2. Lalu yang diminta jarak dari titik A ke bidang EBCH yang merah jambu itu. Tapi ini balok ya. Nah, jadi kalau balok tidak bisa langsung mengerjakan seperti rusuk tadi, seperti kubus tadi. Kalau seperti kubus tadi kan A aksennya adalah separuhnya AF. Karena kalau kubus semua rusuknya sama, memang nanti yang tegak lurus dengan yang merah jambu itu pas di tengah-tengah EB seperti itu karena persegi dia kubus. Tapi kalau untuk balok, nah kamu lihat ini ya. Ini adalah bidang EBCH-nya yang merah jambu. Kita mau cari jarak dari titik A ke yang merah jambu, ke bidang yang merah jambu. Tariklah garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang merah jambu. Ternyata garis itu adalah AA aksen. A aksennya terletak di sini yang tegak lurus EB, bukan di tengah-tengah ini, bukan di separuhnya AF. Kalau di separuhnya AF malah tidak tegak lurus, tapi di sini. Jadi nanti nyarinya pakai pendekatan luas. Nah, ilustrasi ini saya tunjukkan dulu di GeoGebra dari titik A ke EBCH ya. Ini sudah saya siapkan baloknya, ABCDEFGH dengan ukurannya tertentu, lalu bidang EBCH-nya. Saya gambarkan poligon EBCH, E, B, C, H, tutup. Oke, itu dia poligonnya. Mau saya beri warna merah jambu. Ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini bidang EBCH yang merah jambu. Dari titik A ke bidang EBCH supaya tegak lurus. Dari titik A kita gambar garis yang tegak lurus EBCH itu tegak lurusnya kemana? Apakah ke tengah-tengah AF di sini atau ke tengah-tengah bidang merah jambunya di sini? Jadi ini bisa dilihat nih sebenarnya nih. Ini kan, jadi sebenarnya tegak lurusnya itu kemana tuh? Si yang merah jambu ini, EBCH merah jambu ini boleh loh kita perluas plane. Kita perluas, dia tidak sebat sama kayak kubus tadi sebenarnya. Saya lupa menjelaskan. Di kubus tadi juga seharusnya saya tunjukkan. Jadi bidang EBCH yang merah jambu ini sebenarnya bisa diperluas sebesar yang hijau ini ya, bahkan tidak terhingga kan. Jadi dari titik A ke bidang yang merah jambu atau ke bidang hijau itu tegak lurusnya kemana? Nah, bukan ke tengah-tengah yang merah jambu. Kalau ke tengah-tengah yang merah jambu malah nggak tegak lurus. Tapi karena ini balok juga bukan ke tengah-tengah AF. Kalau ini kan kamu lihat nih, kalau AF, saya gambar dulu AF-nya ya. Misalnya saya gambar segmen AF. AF. Nah, ini ya. Nah, kalau A aksennya di sini, di tengah-tengah AF, kan kamu bisa lihat nih kan, apakah 90 derajat? Nggak 90 derajat tuh ya. Tuh, kayak kupu-kupu. Kan nggak 90 derajat ya. Jadi supaya 90 derajat kemana? Yuk kita lihat. Nih, supaya 90 derajat dari titik A ke bidang EBCH. Bidang EBCH boleh diwakili oleh garis EB. Tuh. Jadi dari titik A, tariklah garis yang tegak lurus bidang EBCH alias tegak lurus bidang EB. Jadi kita tarik. Saya tunjukkan dulu yang ini perpendicular line tegak lurus dari titik A ke bidang nih mau saya bikin nih, ke bidang yang hijau nih, saya tekan ya. Ternyata dia dari sini bukan ke sini, bukan ke tengah-tengah merah jambu. Nah, tapi ke sini.
Saya ulang. Lalu saya tarik, mana nggak bisa unduh. Nah, saya tarik dari perpendikular lainnya, dari titik A ke bidang yang merah jambu. Mana ini merah jambu? Dulu. Ini, ulang ya. Dari titik A, tadi kan ke bidang hijau, sekarang ke bidang merah jambu. Sebenarnya bidang hijau dengan bidang merah jambu ini sama, satu bidang. Sekarang saya buktikan dari titik A ke bidang merah jambu. Kemana A aksennya? Apakah ke sini atau enggak? Nah, bukan ke sini, tapi ke sini. Yang penting tegak lurus, nggak apa-apa nggak di tengah-tengah. Dari titik A nih, kan kamu bisa lihat sekarang tegak lurus ya kan nih. Ini kan siku-siku nih, siku-siku. Jadi dari titik A, yang tegak lurus bidang yang hijau ini atau bidang merah jambu ini itu bukan di sini, bukan juga ke sini, ke tengah sini, bukan ke sini. Kalau ini dia tadi. Kalau dari titik mana A-nya? Ini. Kalau dari titik A, kita bikin ke tengah-tengah sini, maka nih. Nah, kalau dari titik A ke tengah-tengah sini, maka kamu bisa lihat malah makin nggak tegak lurus, malah makin ngincup. Dia tegak lurusnya justru di sini kan, di sini lihat. Nah, itu kan nampak tegak lurus tuh siku-siku. Sini siku-siku, siku-siku. Ini nggak siku-siku. Jadi dari titik A, nih kembali ke sini ya, ini tadi bidangnya kan. Nih. Dari titik A ke bidang EBCH, yang tegak lurus itu dari A ke sini. Ke A aksen letakkan di sini, bukan di sini, bukan di tengah-tengah EF. Jadi nggak bisa lagi A aksen sama dengan setengah AF itu nggak bisa lagi. Kalau kubus tadi bisa, kalau balok nggak bisa lagi. Jadi nyarinya gimana? Nyarinya dengan pendekatan luas seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Carilah luas segitiga siapa? Segitiganya. Segitiga siapa? Segitiga EAB. Kalau alasnya AB, tingginya AE. Kalau alasnya BE, tingginya AA aksen. Yang ini A aksennya kan. Nah, kita balikkan ke sini. Ini tadi ilustrasinya. Punya kamu tadi PowerPoint-nya, PPT-nya ini. Ini tadi ilustrasinya kan. Kita mau cari A aksen. Sama ngerjakannya seperti mencari jarak titik ke garis. Jadi, sekarang setelah kita mendapatkan aksen itu terletak di garis EB, maka bidang EBCH-nya sudah terwakili oleh garis EB, karena ternyata aksennya terletak di garis EB. Nah, karena itu jarak dari titik A ke bidang EBCH itu juga sama dengan jarak dari titik A ke garis EB. Kamu udah belajar mencari jarak dari titik A ke garis EB, yaitu dengan pendekatan luas. Kita hitunglah luas segitiga ini. Untuk menghitung luas segitiga ini kita perlu panjang EB. Panjang EB harus cari dengan Pitagoras ini ya. Nggak boleh kita cari langsung rusuk akar 2 karena ini balok. Jadi ini kan balok dengan diketahui si AB-nya 3, si BC-nya 1, si CG-nya 2. Kok di sini 2 berarti di sini 2 juga ya. Berarti EB-nya bisa kita cari dengan Pitagoras akar dari 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, ini dia ya. Udah dicari ternyata dapatnya akar 13. Jadi si EB ini adalah akar 13. Selanjutnya kita cari pendekatan luas segitiga EAB sama dengan luas segitiga EAB, sama-sama setengah alas kali tinggi kan. Nah, kalau yang pertama setengah alasnya itu adalah si AB, maka yang jadi tinggi harus yang tegak lurus dia yaitu AE. Kalau alasnya kita pilih BE, berarti tingginya harusnya tegak lurus BE yaitu AA aksen. Dah, coretlah setengahnya. Ini setengah coret aja. AB-nya katanya 3, masukkan ini. AE-nya katanya 2, masukkan di sini. BE-nya tadi kita udah cari akar 13, masukkan di sini. A aksen yang ditanya. Berarti A aksen adalah 3 kali 2, 6 per akar 13. Dirasionalkan sama-sama dikali akar 13 per akar 13 sama dengan 6 per 13 akar 13. Jadi tuh ya, jarak dari titik A ke bidang EBCH
itu adalah A aksen. Bila kita cari tadi 6/13 akar 13. Berikutnya sedikit lebih rumit, jarak dari titik C ke bidang BDG. Misalnya dari suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan jarak dari titik C, yang ini titik C, ke bidang BDG. Berarti bidang suatu segitiga yang ini dia, bidang BDG. Maka, tariklah garis dari titik C tegak lurus bidang BDG. Nah, letaknya di mana? Ternyata letaknya bukan di BG, letaknya bukan di DG, tapi letaknya di sini nih, di tengah-tengah GO kalau saya buat GO. Jadi ada GO yang mewakili GDB. Bidang BDG diwakili oleh garis GO yang ini. Nah, jarak dari titik C ke bidang BDG itu sama dengan dari titik C ke garis GO, yaitu si CC aksen, yang inilah dia. Nah, jarak dari titik C ke bidang yang orange ini sama dengan dari titik C ke GO, bukan C ke BG, bukan C ke DG. Karena dari C ke BG nanti malah nggak tegak lurus dengan bidang tersebut. Dari titik C tegak lurus BDG adalah CC aksen. Nah, sama dia dengan C ke garis GO. Karena itu, kalau emang udah seperti ini, coba perhatikan segitiga siku-siku GCO. Ini GCO. Perhatikan segitiga OCG, GCO sama ya. Ini dia segitiganya ya. Nah, kamu udah bisa mencari dari titik C ke C aksen. Nih, CC aksen ini kan seperti jarak titik C ke garis GO. Jarak titik ke garis itu menggunakan pendekatan luas untuk mencarinya ya. Jadi saya bisa tunjukkan juga ke GeoGebra-nya. Ini kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4. Ini memang 4 sesungguhnya nih memang. Lalu dari titik C ke bidang BDG akan saya gambar poligon BDG-nya. BDG. Ini ya. Nah, lalu ini saya ganti gambar apa namanya? Merah jambu. Merah jambu. Color ini dia. Oke. Nah, dari titik C tegak lurus bidang BDG ternyata bukan di GB, bukan di DG, bukan di pinggir-pinggirnya, tapi pas di tengah-tengahnya sini. Kalau nggak percaya, saya buat perpendicular line-nya. Perpendicular line dari titik C ke bidang yang merah jambu, dia adalah terat. Nah, ini ditembusnya lah seperti pedang dari titik C ke bidang yang merah jambu ini sehingga ketusuk di sini. Nah, jadi untuk membantu kita memahami, saya gambarlah dulu sebuah segmen dari A ke C untuk mendapatkan titik O. Titik O adalah intersection atau perpotongan AC dengan BD. Nah, ini ya, ini ya, titik ini. Nah, ini titik ini kan. Titik ini saya ganti dengan titik O, rename. Titik O besar, oke. Sudah berubah namanya jadi O. Lalu saya mau buat segmen GO. GO. Ini dia segmen GO. Maka kamu bisa melihat bahwasanya dari C ke bidang yang merah jambu itu, dia akhirnya berpotongan di sini gitu. Nah, dia memotong GO. Ada titik potong antara garis yang panjang ini ya, yang kayak pedang ini kan, dengan GO. Ini dia. Nah, ini keluar. Titik potongnya adalah I katanya, saya rename menjadi C aksen ya. C aksen. Oke. Nah, sudah berubah menjadi C aksen. Cuman agak payah geser C aksen ini. Ini C aksennya. Ini nampak ya. Nah, kamu bisa lihat ya. Ini dia. Jadi kan segitiga merah jambunya itu ini diwakili oleh garis yang itu, garis GO. Dan memang supaya tegak lurus dari titik C itu tegak lurus segitiga itu, ternyata di sini letaknya kan, ini kan tegak lurus nih. Tegak lurus bidang itu. Nah, jadi bidang merah jambu itu bisa diwakili oleh GO. Nah, dan
C tegak lurus bidang segitiga itu sama dengan C tegak lurus garis GO, kan? Dan dia terletak di C aksen, CC aksen. CC aksen ini tegak lurus nih dengan bidang. Inilah yang mau dicari. Kita carilah CC aksen. Untuk itu silahkan perhatikan segitiga GCO. Saya buat segitiga ya. Poligon GCO. Salah. Nggak pas. Ini sih. Nih ya. Saya buatkan segitiga GCO. Ini. Dapat titiknya. Oke, lalu warnanya saya bikin nggak usah merah jambu. Kita bikin hijau ya. Kita bikin hijau warnanya. Color. Hijau. Oke, itu nampak ya. Oke, inilah yang mau diperhatikan. Ya. Perhatikanlah segitiga yang hijau ini. Nah, kita mau cari CC aksen. Ya, dengan pendekatan luas segitiga siku-siku GCO. Kalau alasnya CO, maka tingginya adalah yang tegak lurus CO, yaitu si GC yang tegak lurus CO. Kalau alasnya si GO, maka tingginya harus yang tegak lurus GO. Tingginya adalah CC aksen. Nah, kita gunakan pendekatan luas untuk menghitung CC aksennya. Kembali ke sini ya. Ini tadi bidang BDG diwakili garis GO. Jadi jarak dari titik C ke bidang BDG sama dengan C ke GO, yaitu si CC aksen. C aksennya terletak di situ. Maka sekarang perhatikan segitiga GCO atau OCG. Ini dia. Kita gunakan pendekatan luas untuk menghitung CC aksen. Pertama kita perlu tahu panjang GO. Kita cari dengan Pitagoras. Ngomong-ngomong, CO berapa? CO panjangnya. Kalau AC, ini kubus ya, kubus. Kalau AC kan diagonal sisi. Jadi kalau diagonal sisi, ini EG-nya adalah rusuk akar 2. 4 akar 2. Begitu juga AC. AC adalah 4 akar 2. OC, separuhnya. Nih ada di sini kan. Ini separuhnya ya. Separuh. OC adalah separuh AC. Jadi di sini adalah 2 akar 2 OC-nya. Lalu ini 4. Nah, kita cari GO dengan pendekatan Pitagoras. Ini salahnya bukan BE. GO ya, maaf. GO. GO-nya adalah akar dari 4 dikuadratin tambah 2 akar 2 dikuadratin. Udah benar. Akar dari 16 ditambah 8 akar 24. Ternyata GO-nya adalah 2 akar 6. Jadi GO-nya kita sudah dapat 2 akar 6. Lalu CG-nya 4 sudah. Nah, sekarang kita pakai pendekatan luas. Kita mau mencari luas segitiga GCO. Luas segitiga GCO setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Kalau alasnya CO, tingginya GC. Tadi sudah saya tunjukkan ya di GeoGebra. Kalau alasnya GO, tingginya harus yang tegak lurus GO, yaitu CC aksen. Ini setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Ukurannya silakan masukkan. CO tadi udah kita cari, 2 akar 2. GC-nya rusuk, 4. GO-nya udah kita cari, 2 akar 6. CC aksennya yang ditanya. Ini mati. 2-nya juga mati. Ini setengah mati. 2 dengan 2 mati. Berarti CC aksen adalah 4 akar 2 per akar 6. Ini kan 4 akar 2. Ini akar 6. CC aksen adalah 4 akar 2 per akar 6. Akar 2 dibagi akar 6 adalah akar 3. Jadi jawabannya 4 per akar 3. Kita rasionalkan. Sama-sama dikali akar 3 per akar 3. 4 per akar 3 sama-sama dikali akar 3 per akar 3. Jadi jawabannya 4 per 3 akar 3. Maka jarak dari titik C ke bidang BDG adalah 4 per 3 akar 3. Ngomong-ngomong, kamu bisa cari dengan cara cepat. Ini kan ribet, panjang, nah, nampaknya susah. Untuk kubus, tapi hanya berlaku untuk kubus ya. Jarak dari titik C ke bidang BDG boleh langsung pakai ini.
R per 3 akar 3 atau rusuk per 3 akar 3. Jadi kalau rusuknya 4, maka jarak dari titik C ke bidang BDG langsung saja 4 per 3 akar 3. Kalau rusuknya 10, langsung saja 10 per 3 akar 3. Kalau rusuknya 6, langsung saja 6 per 3 akar 3, berarti 2 akar 3. Boleh. Jadi kalau untuk kubus, boleh jarak dari titik C ke bidang BDG adalah R per 3 akar 3. Ini cara cepatnya. Boleh langsung dipakai, nggak apa-apa. Kalau mau pakai proses juga bagus. Kalau mau cepat pun nggak apa-apa, asalkan kubus. Kalau nggak kubus nggak boleh. Nah, kali ini akan saya simpulkan ternyata jarak dari titik C ke bidang BDG adalah sepertiganya dari diagonal ruang. Tadi kan saya bilang ternyata tadi kita dapatnya 4 per 3 akar 3 ya. Kita dapatnya kan tadi 4 per 3 akar 3. 4 ini adalah rusuk. Berarti rusuk per 3 akar 3 itu ternyata adalah sepertiganya diagonal ruang. Sepertiga dari diagonal ruang. Diagonal ruang kan R akar 3. Diagonal ruang itu kan R akar 3. Jadi, jarak dari titik C ke bidang BDG adalah sepertiga diagonal ruang. Sepertiganya rusuk akar 3, yaitu 4 per 3 akar 3. Begitu juga dari titik E ke AFH. Misalnya ini titik E ke AFH. Sekarang yang di atasnya ya. AFH ini. Sama. Nih. Jadi ini juga sepertiganya dari diagonal ruang. Sepertiga dari diagonal EC kan? Sepertiga dari diagonal ruang EC nih sebenarnya nih. Nih kan? Nah, jadi dari sini ke sini sepertiganya. Dari sini ke sini sepertiganya. Nanti suatu saat saya tanya jarak antara dua bidang, bidang AFH dengan bidang BDG, itu berarti yang ini. Yang ini ya sepertiganya juga. Nah, itu nanti ya. Sekarang kita belajar dari C ke BDG ternyata sepertiga diagonal ruang EC. Dari E ke AFH ternyata sepertiganya diagonal ruang EC. Begitu juga dari titik G ke FHC. G-nya ini FHC. Ini ya. Nah, nanti kan bentuk begini. Itu juga sepertiganya diagonal ruang AG. Begitu juga dari A ke EBD. Nah, ini EBD. Dari A, itu nanti di sini kan sepertiganya diagonal ruang AG. Dari A ke BDE. BDE, EBD sama. Itu sepertiganya diagonal ruang AG. Berarti sepertiga dari rusuk akar 3. Sama 4 per 3 akar 3. Begitu juga B ke AFC. AFC. Oh, yang sini. Oke, clear all dulu. Dari B ke AFC ini ya. Ini kali ini yang ini. Sama, sepertiga dari diagonal ruang HB. Dari H ke EDG. H-nya di sini, EDG-nya di sini. Sama, sepertiga dari diagonal ruang HB. Sama dengan sepertiga rusuk akar 3. Jadi kalau yang ketemu tipe-tipe soal seperti ini, maka ingatlah bahwa mencarinya supaya gampang boleh sepertiga dari diagonal ruang. Nah, itu kan dari titik C ke BDG. Bagaimana kalau dari sini nih ke BDG ke sini? Dari sini ke sini adalah suatu diagonal ruang. Dari sini ke sini adalah sepertiganya. Sepertiga diagonal ruang. Jadi dari sini ke sini berapanya dari diagonal ruang? Ini dia. Dari E ke BDG. E ya. E ke BDG. Tadi ini kubusnya, ini BDG-nya. Kalau dari C ke BDG, yang ini CC aksen, kita sudah tahu C ke BDG adalah sepertiga diagonal ruang. Ini dia kan. Itu sepertiga diagonal ruang EC. Set. Itu ini yang ini sepertiganya. Berarti dari sini ke sini, dari E ke C aksen adalah siapanya? Kalau ini sepertiganya, sepertiga diagonal ruang,
Ya, yang ini berarti sisanya berarti 2/3-nya. 2/3 diagonal ruang. Maka dari E ke BDG adalah 2/3 dari diagonal ruang. 2/3 rusuk akar 3. Diagonal ruang itu kan rusuk akar 3. Rusuknya 4. Jadi 2/3 kali 4 akar 3. Ini ya, sama dengan 8 akar 3. Begitu juga nanti kalau mau nyari dari misalnya G ke EBD yang seperti itu ya. A ke EBD-nya kan sepertiga dengan ruang. Maka kalau dari G-nya 2/3-nya, balasnya seperti itu.